Saya diajak ke hotel. Saya sempat bingung, dia mau apa, saya mau diapain. Apalagi waktu dia ngajak masuk kamar. Terus disuruh masuk kamar mandi? Iya. Disuruh buka baju sama celana? Iya. Nggak ngancam apa-apa? Enggak. Nggak ngomong yang lain? Enggak. Kamu masih kekeh berjuang mau balik ke terminal? Masih. Malahan semangat saya jadi double. Kamu masih belum kapok? Semakin saya dibikin sakit, saya makin dendam. Saya nggak akan mungkin ngelawan Bos Bubun secara fisik. Saya akan mengalahkan dia secara mental. Maksudnya? Saya curiga kita bakal digeser pelan-pelan. Salah kita apa ya? Mau cari makan aja diganggu. Kayaknya yang mau pegang terminal bukan cuma Bos Bubun sama teman-teman kita yang udah tersingkir dari sini. Terus dapat backup dari Kang Darman. Tapi ada juga pihak ketiga, Siapa? Kang Reno. Kang Reno bukan teman Bos Bubun. Saya curiga bukan teman seperti kita, tapi teman bisnis. Kang Reno kayaknya ngasih bantuan ke Bos Bubun. Makanya dia bisa nyimpan orang di sini. Di antara kita, anak buah Bos Bubun. Satu di jalur angkot, satu di jalur bis. Itu bukan cuma soal ngisi kekurangan orang, tapi strategi. Saya ke sana sekarang. Maksudnya? Saya curiga kalau ada kekurangan orang lagi, pasti yang masuk anak buah Kang Reno. Pelan-pelan, nanti terminal isinya orang-orang dia semua. Hari ini Didan gak datang, gak ada kabar. Udah kamu telepon? Udah, tapi HP-nya mati. Saya khawatir dia diancam Tony sama yang lain. Seperti dulu, Wawan sama Ican. Supaya Bos Bubun gak punya orang. Kalau dugaan kamu benar, berarti di sini nanti bakal butuh orang lagi. Terus nanti Kang Reno nambah orang lagi buat di sini. Nanti Bos Bubun tergusurnya bukan sama Tony, tapi sama Kang Reno. Cuy, kemana? Tadi bilangnya ke toilet. Cirayom, Cirayom, Cirayom. Saya di sini cuma mau kerja. Gak mau ikut-ikutan yang kayak gitu. Kita memang nggak ikut-ikutan, tapi bisa ke bawah-bawah. Hati-hati aja. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Semarang. Denny mana? Tadi ke sana. Dari mana? Dari depan, nyari es kelapa muda. Haus. Masih panas dingin? Udah lumayan. Kamu nggak dihajar? Enggak. Waktu ketemu, dia bilang, ikut. Saya langsung ikut. Nggak ada pikiran buat kabur, apalagi ngelawan. Saya diajak ke hotel. Saya sempat bingung, dia mau apa, saya mau diapain. Apalagi waktu dia ngajak masuk kamar. Terus disuruh masuk kamar mandi? Iya. Disuruh buka baju sama celana? Enggak, Masa? iya kan. Yakin? Yakin, suami saya mah udah tua, jelek, gak punya kerjaan tetap. Mana ada perempuan yang mau jadi selingkuhan dia. Berarti punya suami yang udah tua, jelek, dan nggak punya kerjaan tetap. Ada untungnya juga ya? Ya nggak gitu juga atuh Kang. Punya suami yang sudah tua sama jelek mah. No problemo. Dia saya terima sebagai jodoh saya. Kalau soal nggak punya kerja tetap, itu kan soal gimana usaha dia. Cuma itu aja? Iya. Habis itu dia nyuruh saya pulang. Nggak ngancam apa-apa? Enggak. Nggak ngomong yang lain? Enggak. Ini mah misal. Misalnya aja, biarpun udah tua, jelek, nggak punya kerjaan tetap, tapi suami Cemumun masih selingkuh.
Cemumun mau gimana? Saya mah paling ngedoain aja biar dia dibikin sadar. Kalau doa Cemumun nggak terkabul, Paling saya sumpahin aja sekalian biar disambel geledek. seperti yang di sinetron Azab-Azaban. Iya. Kamu masih kekeh berjuang mau balik ke terminal. Masih. Malahan semangat saya jadi double. Kamu masih belum kapok. Semakin saya dibikin sakit, saya makin dendam. Saya nggak akan mungkin ngelawan Bos Bubun secara fisik. Saya akan mengalahkan dia secara mental. Maksudnya? Saya mau bikin dia merasakan gimana rasanya kalah dan tersingkirkan. Kehilangan kejayaan yang sekarang dia punya. Keren. Saya bangga punya karyawan kayak Cemumun. Rajin dan baik secara mental maupun fisik. Fisik saya baik. Iya, montok, nggak kurus karena kurang makan ataupun karena tekanan batin. Ah, Kang Mus bisa aja. Ikut saya. Duduk. Tadi Cemumun yang saya tanya-tanya soal keluarganya. Sekarang kamu. Kamu sedih. Enggak, Kang. Barusan kamu nunduk. Saya kira kamu sedih. Enggak, Kang. Oke. Gimana kabar istri kamu? Baik, Kang. Masih secantik dulu? Masih. Masih atau berkurang sedikit? Cuma jarang make up aja. Kecuali kalau mau pergi-pergian. Masih selangsing seperti dulu? Sekarang agak gemuk. Mungkin karena sudah turun mesin 2 kali. Iya, Kang. Nggak seksi seperti dulu? Saya nggak pernah mikirin itu. Nggak ada perubahan apa-apa di perasaan kamu? Enggak. Alhamdulillah. Saya bangga sama kamu. Saya juga tenang. Terima kasih, Kang. Ini yang baru, Kang. Pauji sama Abuy. Kalian sekarang berlima, Iya, Kang. nggak bisa bersepuluh. Nanti dicari lagi, Kang. Kita mau perang. Idan nggak datang? Nggak, Nggak ada kabar? nggak. Mudah-mudahan karena ada urusan, bukan karena seperti Wawan sama Ican. Saya diancam, sama seperti kalian. Sama gengnya Tony? Bukan. Saya nggak ada yang kenal. Katanya, saya jangan balik lagi ke terminal. Mau ada perang. Kalau saya ketemu lagi sama mereka di terminal, posisinya musuh. Kita akan perang melawan orang-orang yang sekarang pegang pasar dan ekspansi wilayah ke sana. Buat saya, ini bukan berarti serakah, tapi balas dendam. Karena mereka yang lebih dulu mulai mengganggu kita. Betul, Kang. Kalau saya lagi ngomong, jangan motong. Maaf, Kang. Saya sih nggak nyesal keluar dari terminal. Saya ke sana diajak, bukan kemauan sendiri. Terus di sana kerjanya nggak tenang. Saya juga. Saya lebih enak kerja yang dulu. Biar nggak rutin bantu saudara jual beli beras. Saya belum bilang sama Encuy kalau saya mau keluar. Sebetulnya saya masih mau di terminal. Soalnya kalau keluar, saya belum tahu mau kerja di mana.
Perang sebetulnya sudah dimulai. Beberapa orang kita sudah disikat satu persatu. Tapi gak perlu takut. Perbesar pasukan kita. Biarkan mereka yang takut. Alasan saya cuma satu itu. Takut. Kalau kamu takut, gak usah pulang. Tidur di sini aja. Tidurnya di mana? Di biaya. Sama biaya? Bukan sama biaya, tapi di warung biaya. Kalau malam, biaya pulang. Warungnya kosong. Kamu bisa tidur di bangku. Bangkunya panjang, bisa buat tidur. Besar tapi kecil. Saya bisa jatuh. Kamu tidurnya jangan gerak. Kayak ada yang lagi kamu pikirin, Jang. Iya, Cep. Soal pasar atau soal terminal? Bukan dua-duanya. Apa tuh? Kang Mus tadi nanya-nanya soal istri saya. Kayaknya Kang Mus merhatiin juga soal hubungan saya sama Serena. Halo, di mana Teh? Di rumah. Gak ke kantor? Mau sih, tapi gak ada lagi yang harus diurus. Iya. Emangnya gak kangen sama Kang Ujang? Enggak. Sedikit pun. Jujur aja, kalau sedikit mah ada. Saya udah curiga sejak lama. Iya, udah seminggu. Kangennya kayak apa? Pakai banget. Kalau kangennya pakai banget, jangan gengsi. Bukan gengsi, cuma Kang Ujangnya gitu-gitu aja, cuek. Padahal aku udah ngasih kode. Saya udah berusaha jaga jarak, Cep. Tapi Saya sama Serena harus sering ketemu, sering pergi bareng, karena urusan kerjaan. kamu nyalahin kerjaan? Bukan nyalahin kerjaan, tapi keadaannya emang gitu. Kalau kenyataannya ternyata Teteh memang bertepuk sebelah tangan gimana? Udah pasti aku bakal patah hati. Kira-kira bakal pengaruh sama kerjaan nggak? Secara profesional harusnya sih enggak. Tapi aku kan cuma manusia biasa. Pasti ada pengaruhnya. Itu yang saya takutin, Cep. Serena penting buat bisnis kita. Bisnis kita pernah turun produksi sama penjualannya. Begitu Serena masuk, kita berjaya lagi. Kita butuh dia. Dia yang tahu soal terminal. Orang seperti kita cuma bisa mengejar, bikin takut orang, atau mengambil alih. Kita terlatih sebagai petarung, bukan sebagai manajer. Memangnya bos kecil itu manajer? Apapun istilahnya, dia punya teman-teman yang bisa diatur sebagai anak buah. Mau nurut sama dia. Buat saya, itu artinya dia manajer. Saya taunya manajer kalau dia kerjanya di kantor. Udah, kita nggak usah terusin bahas itu. Dia mau disebut manajer atau enggak, itu nggak penting. Yang penting, kalian cepat normal lagi. Sehat walafiat. Bisa turun ke jalan lagi. Saya capek ngurus semuanya sendirian. Iya, Cep. Biaya? Apa? Makan? Enggak, Kopi? bukan. Apa tuh? Saya boleh tidur di sini? Kalau kamu tidur di sini, terus ada yang makan? Atau ada yang mau ngopi? Gimana? Bukan sekarang, nanti malam. Emangnya kamu selama ini tidur di mana? Kontrakan. Sekarang belum bayar kontrakan. Emangnya uang kamu habis pakai buat apa? Jangan boros atuh. Bukan itu persoalannya. Apa tuh? Pengen cari suasana baru aja. Kalian itu nggak cocok kalau mau manja. Malu sama bentuk badan. Buat mengembalikan kelenturan, mulai hari ini langsung latihan lagi. Pelan-pelan aja. Siap. Tapi ada syaratnya. Jangan bawa orang luar. Kalau orang terminal juga nggak apa-apa. Nggak, cuma saya sendiri. Harus sudah bangun sebelum warung buka. Siap. Itu aja syaratnya. Kalau kamu siap, saya oke. Pinggang kamu masih sakit? Sedikit. Kalau cuma sedikit mah nggak usah dirasain. Siap. Tangan aman? Aman. Wuhen, kenapa kamu nggak jawab? Maaf, saya kira yang ditanya cuma kun aja.